Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Al-Waraqat fi Ushulil Fiqh karya dari Imam Haramain Al-Juwaini dan juga syarahnya Imam Jalaluddin Al-Mahali. Ya. Kita sudah sampai kepada lafadz an-nahyu. Ya, penulis menyatakan ya wan nahyu istid'a'u ay talab. Ya, jadi nahi atau lafadz nahi itu adalah larangan, artinya tuntutan tegas yang mengharuskan ya secara verbal untuk meninggalkan suatu perbuatan ya kepada bawahannya. Jadi at-tarki bil qauli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Jadi menunjukkan kepada perintah untuk meninggalkannya khususnya kepada bawahannya ala wizani ma taqaddama fi haddil amri. Ya, seperti tadi disebutkan di awal tentang di video sebelumnya tentang di pembahasan sebelumnya tentang lafadz dari amr atau perintah. Wa yadullun nahyu al-mutlaqu syar'an. Jadi secara syar'i bahwa lafadz nahi yaitu menunjukkan invaliditas perkara yang dilarang, artinya menunjukkan sesuatu yang dilarang, ya, mutlak secara syar'i. Ya, jadi nanti ada dikatakan an-nahyu ya litahrim atau dikatakan bahwasanya larangan itu menunjukkan adalah haram, ya. Ala fasadil manhihi anhu, ya, artinya persoalan-persoalan ibadah ya baik larangannya itu menunjukkan larangan gitu ya. Jadi secara syar'i itu tadi saya ulang lagi, secara syar'i bahwa itu adalah sebuah larangan ya ala fasadi ya dalam permasalahan-permasalahan yang memang itu dilarang ya. Jadi perkara itu dilarang. Fil ibadati sawa'un nuhya anha li ainiha. Ya, demikian juga persoalan-persoalan ibadah baik larangannya berkenaan dengan esensi ibadah itu sendiri ya. Jadi inti dari larangan itu sendiri, misalnya kasolatil haidi ya, misalnya sholat ya bagi orang yang haid ya, demikian juga saum ya, saum kasolatil haidi wa saumiha ya. Jadi sholat dan juga puasanya orang yang haid itu kan jelas ya ada larangannya. Au li amrin lazimin laha kasaumi yaumin nahri ya wassalati fil awqatil makruha ya. Demikian juga misalnya berkaitan dengan ibadah, misalnya waktu-waktu sholat yang dimakruhkan. Jadi misalnya sholat yang dimakruhkan itu misalnya ketika sholat zawal ya, artinya ketika matahari betul-betul di atas kepala gitu ya, di atas kepala kita di atas gitu ya maksudnya. Kemudian juga ketika matahari itu sedang terbit gitu ya, itu juga diperbolehkan, tidak diperbolehkan ya. Kemudian fil muamalati in roja'a ila nafsil aqdi kama fi bai'il khasoh ya. Demikian juga ya larangan nahi menunjukkan ya invaliditas atau sesuatu yang dilarang dalam urusan masalah muamalah ya, interaksi, bisa munakahat, bisa juga muamalah al-maliyah ya, apabila larangannya berkaitan dengan akad atau transaksi ya. Misalnya kita pahami tentang bai' khassah atau jual beli khassah ya, li amrin dakhilin fihi ya, yang masuk di dalamnya kabai'il malaqihi ya, seperti juga akad bai' al-malaqi dan juga auli amrin kharijin anhu lazimulahu kama fi bai'i dirhamin bi dirhamain ya, atau juga berkenaan dengan hal ekstrinsik yang masih inheren pada akad ya, seperti misalnya barter antara 1 dirham dengan 2 dirham. Kenapa? Karena Rasulullah SAW, Rasul melarang itu tentang misalnya dzahab bil dzahab wal fiddah bil fiddah wal burru bil burri wasairu bis sairi wa tamru bit tamri wa milhu bil milhi yadan biyadin. Dia harus harus yadan biyadin. Kemudian fa in kana ghairu lazim lahu, apabila larangan itu berkenaan dengan sesuatu yang tidak inheren ya, tidak lazim, misalnya kal wudu'i bil ma'i
al-maghsubi masalan. Jadi misalnya berwudu dengan air hasil dari ghusab gitu ya, dan melakukan jual beli juga adzan saat sholat Jumat ya, kalbai waqtan nida'il Jum'ah lam yadullu alal fasadi khilafan ya. Jadi sana menunjukkan atau tidak menunjukkan invaliditas perkara yang dilarang. Artinya dia larangannya tidak secara mutlak. Kenapa? Karena dia terkait dengan apa? Waktu dan juga tempat serta keadaan. Lima yufhimahu kalamil musannif ya, sebagaimana juga beberapa hal yang dapat dipahami dari pernyataan musannif ya, penyusun dari kitab ini, yaitu Imam Haramain Al-Juwaini ya. Jadi dari sini kita sebenarnya bisa pahami bahwa larangan itu hukumnya adalah mutlak ya, kecuali nanti ada batasan waktu tertentu dan juga nanti ada korina yang lainnya. Wataridu aitujad ya, bentuk amar boleh hadir juga ya, sementara jadi hadir sementara yang dimaksud darinya adalah memberi berkenaan lisensi sebagaimana contoh di awal. Jadi tentang kebolehan berburu setelah tahallul. Wataridu aitujad, jadi diharapkan juga sighatul amri wal muradu bihi bil amri al ibaha kama taqaddam ya. Jadi tadi seperti disebutkan di pembahasan tentang amar ya, hukumnya itu adalah wajib tapi kemudian menjadi mubah ketika ada hal lain yang, atau ada korina, ada nas atau ada isyarat dalil lain yang memalingkannya. Au tahdid ya, atau juga adanya misalnya itu apa, pembahasan atau pembatasan ya, atau bisa juga dikatakan intimidasi gitu ya. Nah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, i'malu ma syi'tum, lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Artinya lakukanlah, tetapi kemudian ada batasan apa yang kamu kehendaki gitu ya. Kemudian juga awit taswiyah, atau juga menunjukkan penyamaan, misalnya fasbiru au la tasbiru ya, baik kamu bersabar atau tidak sabar sama saja bagi kamu atau bagi kalian. Au takwin ya, atau juga dalam bentuk sesuatu dengan cepat dari ketiadaan ya, mengadakan sesuatu dengan cepat dari keadaan. Misalnya kunu kirodatan, maka jadilah kalian itu kera yang hina. Nah, di sini berarti kan apa, bentuknya itu adalah jadilah kirodatan. Artinya bentuknya itu adalah apa? Ada semacam sesuatu yang cepat dari ketiadaan. Ini adalah dari kuasa Allah Subhanahu wa taala terkait dengan apa? Larangan, karena sebenarnya itu ada larangan. Baik, merujuk hal ini mabahisun nahyu ya, maka pembahasan tentang nahyu itu takrifnya adalah definisi dari nahi itu adalah istida'u tarki bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub ya. Jadi tuntutan untuk meninggalkan sesuatu ya yang tidak ada dalil yang memalingkannya ya dalam bentuk kewajiban. Ya, kemudian sighotnya itu adalah la taf'al ya, jangan melakukan. Kemudian kaidahnya an-nahyu yadullu ala fasadil munhi anhu. Jadi larangan itu menunjukkan pada rusaknya larangan atau objek dari larangan tersebut. Dan tidak boleh untuk melakukannya. Ya, ini terkait dengan apa? Batalnya perbuatan yang dilakukan. Demikian terkait dengan lafaz dari nahi atau larangan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.